Ingin saja Allah itu menimpakan bencana di situ. Ingin saja Allah timpakan bencana. Apa melalui gempa bumi, melalui tsunami, melalui angin topan, melalui api, atau melalui kuman-kuman penyakit disebar dengan tanpa obatnya. Kalau Allah melihat orang-orang berbuat maksiat di suatu tempat, begitu. Kalau bahasa kita itu wes gregetan, wes gak tahan yang lihat ya. Ini gitu Allah. Tapi anehnya manusia itu kalau duit itu nggak mau rugi, Pak Widodo ya. Kalau duit itu nggak mau rugi, sedikit lagi dikejar itu Pak. Pak susu Pak. Padahal itu cuma 500.000 dikejar. Tapi kalau pahala rugi terus Pak. Rugi terus kita. Kenapa ya kok manusia gitu? Jadi hanya yang nampak kelihatan di kepala itu, kalau duit kan nampak kelihatan, enggak mau. Tapi kalau pahala rugi terus kita. Padahal besok yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satu ialah pahala itu, pahala amal-amal kebaikan. Karena yang besok kita bawa mati itu hanya pahala. Enggak ada yang lain selain pahala. Berani bangun tapi enggak berani datang memakmurkan, apa cenderungnya kia? Kan ada Pak orang itu. Kalau diminta sumbangan mau bangun mau nyumbang, tapi dipanggil dengan melalui suara adzan suruh sholat berjamaah enggak digubris. Berarti enggak cocok ini. Warka umar rokin, tidak mau ruku bersama orang-orang yang ruku, berarti sama dengan orang itu malas ke masjid. Jadi di masjid itu memang wes kunci segala apa ya, segala kebaikan, kunci segala harapan untuk memperoleh pertolongan Allah, itu semuanya adanya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa kama qala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu. Belum selesai, jadi disambung insyaallah pada malam hari ini. Insyaallah temanya, kalau tidak salah pada pekan yang lalu, kewajiban setiap muslim untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu tema yang lalu. Malam hari ini bersambung, kerugian bagi orang-orang yang tidak mau datang ke masjid, alias tidak suka sholat berjamaah dan tidak mau berupaya memakmurkan masjid. Sebaliknya, keberuntungan dan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu termasuk diantaranya adalah hatinya merasa tidak enak kalau dalam keseharian itu tidak ke masjid. Itu namanya termasuk ciri-ciri orang memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat itu di saat panas matahari tinggal beberapa jengkal di atas kepala,
ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan. Salah satu di antaranya orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hatinya itu mu'allaqun bil masajid. Nek rasanya nih gak ke masjid itu ada terasa sesuatu yang kurang. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang hatinya selalu terpaut. Kalau tidak ke masjid itu ada rasa kurang, kangen, rindu kalau dia tidak ke masjid. Oleh karena itu pada malam hari ini kita fokuskan temanya ya keuntungan orang-orang yang tidak suka ke masjid dan kerugian orang-orang yang suka ke masjid. Benar gak? Gak kualet Pak Iwan? Kalau orang tidak ke masjid untung gak? Rugi ya? Apa ruginya? Kalau orang tidak ke masjid itu untung nggak? Iya, nggak untung. Loh kenapa kok nggak mau? Kalau orang datang ke masjid rugi nggak? Ya, jadi dibalik dulu ya. Apa keuntungannya orang-orang yang tidak suka ke masjid dan apa kerugiannya orang-orang yang suka datang ke masjid? Supaya kita berpikir. Tapi kelihatannya nggak ada ya Pak Iwan ya. Orang yang suka datang ke masjid itu rugi. Apa ruginya? Nggak ditemukan. Orang yang tidak senang ke masjid juga untung. Apa untungnya? Nggak ditemukan juga. Jadi kalau berarti yang benar itu orang-orang yang gemar datang ke masjid akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Sebaliknya orang-orang yang tidak suka ke masjid akan menemukan berbagai macam kerugian, bahkan penderitaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan sampaikan, ini pesan dari Allah dan Rasulnya, bukan kita ngarang-ngarang ya. Ya. Apakah datang ke masjid itu diperintahkan oleh Allah? Siapa yang merintah sebetulnya? Presiden, gubernur, apa bupati, apa camat, apa lurah yang nyuruh orang-orang beriman ke masjid? Allah. Tapi walaupun Allah langsung kelihatan kalau orang tidak ada rasa takut, imannya ya lemot, ya pasti juga nggak suka ke masjid. Ataupun kalau ke masjid paling nanti assalamualaikum langsung lari. Kalau sudah duduk kayak gini tuh coba lihat, lebih banyak yang pulang daripada yang tinggal. Padahal sempurnanya ibadah itu tergantung seberapa besar pengetahuan kita tentang pelaksanaan ibadah itu, termasuk ibadah sholat. Sholat itu membutuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan, walaupun kita sudah lama sholat. Kita khawatir kalau orang sholat tapi tidak didasari dengan ilmu, bisa-bisa sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dilaksanakan asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Karena dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu Bapak sekalian, ngaji seperti ini di dalam rangka memakmurkan masjid Allah itu juga termasuk salah satu perintah Allah. Di mana perintah Allah itu kita jumpai terdapat di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah, terdapat pada ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Kata Allah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan laksanakanlah salat, tidak. Beda mendirikan salat dengan melaksanakan salat, itu ada perbedaannya, Pak. Kalau menegakkan sama mendirikan itu sama. Ini contohnya pilar, ini tegak. Ini kira-kira kalau pilar gak tegak, apa yang terjadi? Masjidnya nih roboh. Maka itu perintahnya menegakkan, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu mengandung pengertian kalau mau sholat ya sholat, kalau malas ya siap. Sakit sedikit tidak sholat. Ada hambatan sedikit gak sholat. Itu namanya melaksanakan sholat. Semaunya nek sempat ya sempat, kalau gak sempat. Tapi kalau menegakkan sholat, mendirikan sholat dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, apapun penyakit kita, tetap sholat. Itu namanya menegakkan sholat. Apakah kita sudah termasuk orang yang menegakkan sholat atau masih termasuk orang mengerjakan sholat?
Insya Allah. Termasuk orang yang menegakkan. Iya. Wong kalau nggak ke masjid bapak-bapak ini pasti kangen. Ada sesuatu yang terasa tidak kurang. Ya Pak Iman ya. Kalau kita nggak ke masjid ada sesuatu yang terasa kurang. Iya. Apalagi kalau sudah muncul merasa bersalah kalau nggak ke masjid. Wah, itu tambah hebat itu. Jadi menegakkan sholat. Wa atuz zakah, menunaikan zakat. Jadi kalau ibadah perintah melaksanakan sholat itu ibadah fisik. Kalau wa'atu zakata ibadah harta. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang bersifat fisik. Contohnya koyok sholat, baca Quran, membaca sholawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membantu orang lain mengangkat kalau ada keperluannya itu ya. Ya, baik dengan tenaga maupun pikiran, itu namanya ibadah bersifat jasadiah, ibadah fisik. Kalau itu kita lakukan, baru 50% harapannya masuk surga. 50%-nya terletak pada ibadah harta. Nah, wa'atu zakata ini merupakan simbol ibadah harta. Tapi bukan cuma zakat. Zakat, infak, sodako, berkurban, berwakaf, dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain itu termasuk ibadah yang dikategorikan ibadah harta. Dua-duanya harus berlaku. Makanya disambung ini. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakah. Sholat itu simbol ibadah fisik, wa atuz zakah itu simbol ibadah harta. Tidak sampai di situ ayatnya. Ada lagi. Warka'u ma'ar raki'in. Dan hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya ini? Hendaklah kalian, bentuknya jamak. Jamak ini semuanya. Hendaklah kalian semua itu ruku ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa ini? Sholat berjamaah. Nggak mau kalah. Sholat berjamaah. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti harus ada imam, ada makmum. Nah, pelaksanaan sholat jamaah yang paling pas itu adalah di masjid, bukan di rumah. Kecuali kalau kita nggak jauh sekali rumah kita dengan masjid, susah terjangkau, atau barangkali memang di sekitar kita nggak ada masjid, ya bolehlah. Rumah itu ditempati sholat berjamaah kalau tidak ada, atau musola. Tapi kalau ada masjid, berani bangun tapi nggak berani datang memakmurkan, apa cenderungnya kia? Kan ada pak orang itu. Kalau diminta sumbangan mau bangun mau nyumbang, tapi dipanggil dengan melalui suara adzan suruh sholat berjamaah nggak digubris. Berarti nggak cocok ini. Warka'u ma'rokin, tidak mau ruku bersama orang-orang yang ruku, berarti sama dengan orang itu malas ke masjid. Padahal suara adzan kedengaran. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah sholat jamaah itu hukumnya sunat apa wajib? Wajib bagi laki-laki. Bagi perempuan? Sunnah. Iya ya. Iya. Kan karena hukum itu ada wajib, lawannya haram. Ada sunnah, lawannya makruh. Yang tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah namanya mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Dikerjakan ya boleh, ditinggalkan ya boleh. Kalau kita lihat susunan ayatnya ini, wa aqimus sholata, tegakkan sholat. Menegakkan sholat itu wajib. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Menunaikan zakat itu juga wajib. Tentu ada syaratan bayang. Warka'u ma'ar rakin, dan rukulah kamu bersama. Ini perintah. Berarti sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Akan tetapi sebahagian ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad. Berjamaah itu nggak ada, bukan sunat biasa, sunat muakkad. Dipertegas oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, ya, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid, ya. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, illa fil masjidi, kecuali sholat itu dikerjakan di dalam masjid. Tidak ada sholat
Tidak ada sholat itu berarti dianggap tidak sholat. Tapi para ulama menerjemahkan di sini ada yang tegas, ada yang enggak. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Itu pertama. Ada yang mengertikan tidak sempurna sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di dalam masjid. Tidak sempurna. Saya kok lebih cocok ini. Kalau tidak sah itu ya sano. Tidak sah, dianggap tidak sholat ya. Tapi ini perintah. Nah, kalau ada perintah di dalam Al-Quran kita jumpai ada kalimat-kalimat perintah, ada kalimat lain. Biasanya perintah itu menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram. Jadi gampang memahami Al-Quran. Kalau perintah itu laksanakan, kalau larangan tinggalkan. Ini perintah. Ada lagi yang mengatakan wajib karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ternyata ada rumah sahabat Rasulullah SAW itu yang malas ke masjid itu. Rasulullah bermaksud ingin ngajak nanti orang supaya rumahnya si fulan itu dibakar. Karena kenemenan rumahnya dengan lekat ke masjid kok nggak pernah ke masjid. Nah, dari peristiwa ini sebagian ulama mengatakan, oh kalau begitu berarti sholat jamaah itu hukumnya wajib. Jadi berdosa kita kalau tidak dan lakukan. Tapi orang-orang yang tidak mau ke masjid itu sebabnya apa Pak Iman? Karena tidak paham tentang keuntungannya, tidak paham tentang kerugiannya orang-orang tidak mau ke masjid, atau karena malas, atau karena ngenteng-ngentengkan, atau tidak ada yang ngajak, atau suara azan nggak kedengaran. Yang mana kira-kira ini? Hah? Atau imannya lemah? Mana Pak Win? Orang tidak ke masjid itu karena imannya lemah, atau karena tidak tahu tentang keuntungan orang-orang yang suka ke masjid, atau tidak paham tentang betapa kerugian dan ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau ke masjid, atau karena malesnya tadi itu, atau karena tidak ada yang ngajak. Salah satunya Masjidnya kurang menarik. Nah ini cara Pak Matsan salah satu orang malah ke masjid karena tidak ada yang menarik. Apanya yang menarik? Imamnya bagus. Bagaimana imam kita di sini? Kurang bagus tak? Oh ada salah satu imamnya yang kurang bagus. Imamnya bagus. Beda ya Pak kalau imamnya bagus bacaannya dengan kurang bagus itu beda nggak? Umpamanya ono sing adzan kayak gini. Hayalas shalah. Males. Males ya? Umpamanya adzan. Hayalas shalah. Kayak kaset bulat. Ya tertarik gitu ya? Ya betul. Wahyu sendiri kan pernah cerita. Saya Mbak, kalau imamnya ini saya nggak datang ke musola. Oh gitu. Wahyu kan pernah cerita. Iya. Ya, bagus juga. Saya pernah cerita sama Pak Pur, kan dulu kita lama ngaji di sana. Rumahku kan dekat musola, ya. Tapi saya kalau lihat ada si fulan yang imami, aku balik ke rumah, tak ajak istriku di sini aja. Itu ya Pak Pur ya. Ya. Kenapa alasannya? Pertama, imamnya kecepatan. Kita belum selesai Fatihah sudah bangkit dari ruku, belum selesai bacaan rukunya sudah sujud, belum sujud gini, kecepatan, alias tidak tumaknina. Dan imam yang seperti ini memang sebetulnya ya nggak boleh. Tapi makmum juga salah Pak Pur kalau diamkan nggak ingatkan, ya podo-podo salah. Sudah tahu orang salah kok nggak di, ya. Kalau mengingatkan sungkan, Pak. Imam kalau salah itu wajib gak makmumnya negur? Mesti. Umpamanya saya sholat isya nanti salah ya. Saya ghairil maghdubi alaihim walabdallallin ya. Salah. Salah enggak, makmumnya harus niatkan. Hah?
Ya, negur itu ada tata kromonya Pak Win. Kalau orang ngaji kayak gini, siapa Pak imamnya? Iku Pak Matsan. Oh, itu namanya ngajak tengkar itu. Ayo keluar. Ya, negurnya nggak bijaksana. Maka kalau negur orang itu yang begini Pak Win, yang enak. Kalau ada di antara jamaah kita ini yang menurut kita kurang pas, jangan ditunjuk. Iku loh, Mas Pur. Marah Pak. Bertanya, gini caranya gini. Dulu kayak almarhum Pandang itu. Pandang kalau bertanya jangan orang ditunjuk langsung. Itu nggak bagus. Ya. Umpamanya kayak gini, tapi harus ada orangnya Pak Iwan ya. Umpamanya ada imam di sini tuh suka imamnya kecepatan. Sampai bagaimana Pak hukumnya nih imam itu kita belum selesai baca Fatihah sudah ruku. Belum selesai tahiyatnya sudah assalamualaikum. Itu bagaimana hukumnya Mak? Nanti tak jelaskan kan enak. Enak itu disindir halus. Tapi kalau coba Pak Iman, iki lo wong jangan, ya enggak jangan ditunjuk kayak gitu. Itu takut memutuskan persaudaraan di antara kita. Ya. Jadi orang salah tidak diingatkan keliru, nanti kita ingatkan dengan kasar, putus silaturahmi juga sama-sama salahnya. Jadi gimana caranya? Maka metode itu penting. Kadang-kadang tujuan kita bagus, tapi karena caranya mengingatkan salah jadi masalah. Kalau diingatkan bertahun-tahun dia begitu aja terus gimana? Di PHK kalau kayak gitu ya, yo. Kenemenan iku yo. Kalau Jadi dia ngomong ya bertahun-tahun. Kalau Bali ada perubahan. Memang serba salah Pak Iman. Contohnya kita di sini ada sama-sama beberapa pengurus. Engkau nggak dikasih jadwal, ngambek. Dikasih jadwal, jadi serba salah ya Pak Pur ya. Saya Pak Pur ini beberapa hari yang ditodong. Jadi Pak Pur, Pak Hai nggak merasa berdosa tak? Kalau yang ditunjuk jadi imam itu terus membuat jamaah kita ini banyak seng. Ya gitu ya. Saya sebetulnya ya berdosa Pak sebetulnya, tapi bagaimana lagi ya? Ya harus evaluasi memang betul. Ya. Tapi kalau orangnya nggak ada kayak gini percuma ya. Jadi kalau ada itu nanti bertanya. Ya, ya enaknya ada pertemuan sendiri dievaluasi. Tapi biasanya kami selalu evaluasi juga, cuman nggak setiap hari Pak. Jadi apa tadi? Losen tako malah hilang. Pak Matsan ya. Salah satu penyebabnya orang mungkin malas ke masjid, mungkin imamnya. Ya, tapi kan nggak Pak Matsan kan nggak semua imam jelek semua toh, enggak kan? Nggak jelek semuanya imamnya, nggak ada imamnya baik cuman toto kromonya sholat itu, apalagi kalau makmumnya di belakangnya jangan cepet-cepet. Suratnya jangan panjang-panjang. Coba umpamanya saya sholat maghrib, ngimami, saya baca Yasin, saya bagi dua. Kira-kira kuat sampai ngikuti di belakang. Paling besok aku tak cari masjid lain. Oh Pak ini ngimami, masa Yasin dibagi dua? Kan sama dengan menyiksa makmum itu ya Pak ya. Tapi jangan juga setiap sholat maghrib, sholat sama inna a'tayna kul huwallahu nanti enggak juga begitu. Kalau inna a'tayna kul huwallahu nanti orang belum selesai membaca Fatihah, nah itu yang bikin mangkel biasanya orang. Kan kalau membaca itu begini contohnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya apa gitu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pencet lu. Subhana pas itu. Kalau dibaca subhanallah. Ya. Itu aja kita orang aja enggak bagus kayak itu, apalagi malaikat sama Allah. Tampok baik itu nanti itu. Cuman ya. Ngomong dengan Allah kok enggak ada sopan santunnya. Subhanallahil sami Allahu liman hamid rabbana walakal. Apa? Siapa yang ngejar? Siapa yang ngejar kok cepet-cepet itu ya? Maka kata Nabi, ya, maksudnya kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Sifat gopo, kesusu, tergesa-gesa, cepet-cepet itu termasuk perbuatan setan. Termasuk dalam hal sholat. Mau kita jadi setan. Setan kata Allah itu ya. Termasuk perbuatan setan. Maksudnya Nabi itu setan itu, cuman nggak berani menggunakan kasar. Perbuatan setan berarti kita termasuk setan. Pelan-pelan. Nah, tapi bukan cuma itu mungkin. Orang tidak mau ke masjid itu bukan karena ya. Andaikan di masjid ini mungkin setiap orang sholat jamaah di sini dapat kue pulang, ada dapat ini, mungkin berlomba-lomba barangkali ya Pak ya. Sepertilah hari Jumat itu loh, Jumat berkah.
Sholat maghrib berkah, duhur berkah, asar berkah. Mungkin masjid kita ini kurang. Apa itu perlu juga kayak gitu. Ya, tapi kalau begitu kita harus jadi donatur semua. Kalau cuma mengharapkan donaturnya hari Jumat toh ya yakin nggak cukup. Ya, seperti itu. Kemungkinan punya pedoman diri. Pernah baca hadis itu diperintahkan sholat di rumah supaya rumahmu kan tidak seperti itu. Iya betul. Ya, jadi yaitu katanya Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'ani wassalah. Terangi rumahmu, beri cahaya rumahmu itu caranya bagaimana? Dengan banyak membaca Quran di dalamnya. Jadi rumah-rumah itu kalau nggak pernah dibacakan Quran itu ibarat rumah itu gelap petang itu ya. Ya. Dan setan-setan banyak berkumpul dalam rumah-rumah yang tidak pernah mendengarkan suara baca Al-Quran. Wassolati juga terangi rumahmu dengan banyak melakukan sholat. Maksudnya apa? Sholat sunat. Makanya Nabi itu Pak Pur, saya baca di hadis, Nabi itu kalau habis sholat sunat maghrib, sholat sunat isya, enggak di masjid ngerjakannya Nabi. Tapi kan rumahnya gandeng dengan masjid. Hah? Rumahnya Nabi kan gandeng. Iya, gandeng dengan iya belakangan saja, awal-awalnya enggak. Ya, Nabi awal-awalnya yang jadi patokan awal-awalnya. Ya. Jadi itu tadi, sisakan rumahmu juga supaya rumahmu itu tidak jadi kuburan tadi itu. Rumah-rumah yang tidak pernah tempati sholat itu koyok kuburan. Ya, seperti angker, menakutkan. Nah, makanya caranya itu, seandainya kita mampu, kayak habis sholat maghrib, sholat isya, kalau kita pulang kerjakan di rumah. Ya kalau nggak mampu juga minimal sholat malamnya, sholat tahajudnya, witirnya di rumah. Gitu Pak Win. Ya, supaya kebagian. Tapi kita biasanya kalau sudah nggak sholat sunat, watinya di rumah, yakin nggak? Ya, itu sebabnya kita laksanakan di sini. Soalnya kalau di rumah itu lain lagi nanti ya, banyak anak-anak. Satu jamaah kita di sini yang tetap dulu begitu, almarhum Bapak Imam Zuhdi. Jarang kalau habis sholat itu, habis wiritan dipulang di rumah yang dikerjakan, gitu ya. Ya, makanya kalau ada orang tidak sholat sunat juga jangan dicurigai. Barangkali sholatnya di rumah. Nah, gitu ya. Oke. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang tidak mau ke masjid. Padahal orang kalau tidak ke masjid rugi. Apa ruginya? Pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Kalau sholat sendirian cuma dapat 1, sholat berjamaah ada imamnya ada makmumnya dapat 27. Berarti 27 kali sholat sendirian baru sama pahalanya dengan sholat berjamaah. Kan itu ruginya Pak. Tapi anehnya manusia itu kalau duit itu nggak mau rugi Pak Widodo ya. Kalau duit itu nggak mau rugi, sedikit dikejar itu Pak. Pak susu Pak. Padahal itu cuma 500.000 dikejar. Tapi kalau pahala rugi terus Pak. Rugi terus kita. Kenapa ya kok manusia gitu? Jadi hanya yang nampak kelihatan di kepala itu kalau duit kan nampak kelihatan, tapi kalau pahala rugi terus kita. Padahal besok yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satu ialah pahala itu, pahala amal-amal kebaikan. Karena yang besok kita bawa mati itu hanya pahala. Enggak ada yang lain selain pahala. Baik. Ya. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang imannya benar. Nah, ini bisa menjadikan jadi tolok ukur atau ukurannya orang itu imannya benar apa imannya lemah apa imannya mungkin bermasalah itu dilihat orang itu. Ya, kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang, menyaksikan seseorang mondar-mandir pulang pergi ke masjid, tujuannya untuk sholat atau untuk ngaji misalnya, atau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di masjid. Fashhadu lahu, saksikanlah olehnya bil iman bahwa orang itu benar-benar dia termasuk orang beriman. Jadi makna kebalikannya, kalau ada orang mengaku muslim, rumahnya dekat dengan masjid, tapi senangnya sholat di rumah atau nggak mau sholat di masjid, apalagi nggak sholat, saksikanlah dia bahwa itulah dia ciri-ciri orang yang tidak
beriman. Jadi kalau kita lihat ukuran ini, bapak-bapak yang hadir ini sudah masuk kita semuanya. Masuk. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman melalui hadis qudsi. Wah, ini mengerikan juga ya. Wa yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali inni la ahammu bi ahlil ardi azaban fa idza nadarta ila umari buyuti wa ilal mutahabbin wa ilal mustaghfirina bil asr surifat dzalika anhum an Anas. Ya. Kata Allah, jadi Allah berfirman tapi Nabi yang mengucapkan, namanya hadis qudsi ya, ya. Wa izzati, Allah berfirman, demi keagunganku, wa jalali dan kebesaranku, kata Allah, inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Aku kalau melihat di suatu tempat, di suatu kampung, di suatu negeri, di negeri itu sudah terlalu banyak perbuatan maksiat, terlalu banyak perbuatan fasik, perbuatan pelanggaran, melanggar norma-norma aturan Allah dan Rasulnya. Ibarat kita itu Allah gergeten. Ingin saja Allah itu menimpakan bencana di situ. Ingin saja Allah timpakan bencana. Apa melalui gempa bumi, melalui tsunami, melalui angin topan, melalui api, atau melalui kuman-kuman penyakit disebar dengan tanpa obatnya. Kalau Allah melihat orang-orang berbuat maksiat di suatu tempat, begitu. Kalau bahasa kita itu wes gregetan, wes gak tahan yang lihat ya. Ini gitu Allah. Jadi marah sekali Allah itu kalau di suatu kampung itu orang bermaksiat dan tidak ada yang mau mengingatkan. Dibiarkan. Ya. Tetapi apa kata Allah? Ya. Fa idza nazartu ila umari buyuti. Akan tetapi kalau aku memperhatikan, masih banyak orang-orang beriman memakmurkan rumahku. Rumahnya Allah itu maksudnya pasti ya. Masih banyak orang yang ramai datang berbondong-bondong pulang pergi menuju masjid Allah. Bukan cuma di waktu maghrib, ya. Apalagi di waktu subuh. Subuhnya sampai penuh masjidnya itu ya. Ya. Saking senangnya orang-orang beriman datang ke masjid. Wa ilal mutahabbin, kemudian orang Islam itu masih saling mencintai, saling menyayangi. Nek ketemu salaman, mesem, omong-omongan, silaturahmi, itu namanya ciri-ciri orang yang saling sayang, menyayangi, saling mencintai. Nek punya apa-apa saling memberi. Ya Pak, ini termasuk ciri-ciri orang beriman. Kalau kita punya orang, kita merasa berteman, kalau kita makan punya apa-apa, diingat juga orangnya. Ya, misalnya kita baru pulang dari Madiun, bawa oleh-oleh dari Madiun, biasanya apa Pak Widodo? Brem, ya kita kasih. Oh Pak Iman ini pasti suka, Pak Iwan suka ini ya gini ya. Itu namanya ciri-ciri orang yang saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, masih saling tolong menolong, masih saling mencintai, masih saling menyayangi, masih saling mengenal, masih saling membantu, saling senasib sesepanggungan. Ya. Wa ilal mustaghfirin, kemudian masih banyak orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa maksudnya ini? Beristighfar di waktu sahur maksudnya apa? Salat tahajud. Surifat dzalika anhum, maka bencana yang sedianya kami ingin timpakan ke negeri itu, kata Allah, surifat, aku alihkan, aku palingkan ke tempat yang lain. Enggak jadi ditimpakan sama orang candi lontar, ditimpakan kepada di tengah laut dan sebagainya, dekat Pulau Bawean sana, itu ditaruh di situ ya. Lantaran apa? Karena masjidnya masih dimakmurkan. Orang-orang umat Islam masih saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, masih saling memberi, masih saling senasib sepangguna, tolong menolong. Ya, berat sama dipikul, ringan masih seperti ini. Ini yang mengundang bencana yang sedianya akan ditimpakan oleh Allah dialihkan pemasang ke tempat lain. Apa enggak senang Pak kalau kayak gitu ya? Orang lain kena bencana semua, orang Candi Lontar saja enggak ya. Kenapa? Masalahnya orang Candi Lontar masjidnya selalu ramai dikunjungi orang-orang mengikuti kegiatannya. Seperti itu Pak. Jadi berarti orang yang suka meramaikan masjid, memakmurkan masjid, banyak mengikuti, itu berarti menolak bala menurut hadis ini. Ya, menolak bencana. Menolak bencana Pak Matlan. Maka siapa orang yang ingin dijauhkan dari malapetaka bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh sama manusia, rajin ke masjid. Ya. Sebab dalam hadis yang lain, innama umarul masjidi ahlullah. Orang-orang
yang suka memakmurkan masjid Allah itu termasuk ahlullah, keluarganya Allah. Walaupun Allah ini jangan dipahami kalau begitu Allah berarti beranak. Itu saking utamanya ahlullah. Maksudnya orang-orang yang paling diperhatikan, paling ditolong, paling disayang, paling didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian berikutnya lagi, inna syaitana dhi'bul insan kadhibil ghanam ya'khudhus syatal qasyati wan nahiya fa iyyakum wasya'abu alaikum bil jamaah wal ammati wal masajid. An Muaz bin Jabal, riwayat Ibnu Ishaq ya. Jadi kata Nabi selanjutnya, inna syaitana, sesungguhnya setan-setan itu dhi'bul insan, adalah pemangsa manusia. Ya, setan itu pemangsa manusia. Kadhibil ghanam, sebagaimana binatang-binatang buas itu memangsa kambing-kambing. Binatang apa biasanya yang suka ngejar kambing? Babak belur itu kalau ketemu. Apa biasanya? Beruang, macan tutul atau macan biasa, apalagi? Singa, apalagi? Buaya. Kalau ada dekat-dekat sungai di situ ada kambing-kambing ataupun selain kambing itu kalau dicaplok pas sama buaya itu seperti itu. Ya. Lah manusia itu kaitannya kita dengan setan seperti itu kata Nabi. Ya, setan. Ya khusus satu ya senantiasa mencari mangsa binatang-binatang yang ini untuk dimangsanya, untuk dibinasakan, untuk dibabak belurkan dia. Ya. Itu lantarannya dia suka itu jalan sendiri-sendiri, suka bercerai-berai, tidak suka berjamaah, tidak suka berkumpul, tidak suka bareng-bareng, tidak suka bersama-sama. Karena jamaah itu artinya berkumpul, jamaah juga artinya bersama-sama, berjamaah juga artinya bersatu, berjamaah juga artinya apa ya? Bukan, artinya berjamaah itu bersama-sama, bersatu atau bersatu atau menjaga persatuan. Kemudian apa lagi? Berkumpul. Nah, orang kalau tidak suka kumpul, tidak suka bersama-sama berarti kan senangnya sendiri-sendiri. Ya, orang yang sendiri-sendiri itu akan jadi sasaran ini tadi ini. Jadi sasaran setan. Lebih cepat digoda oleh setan ketimbang orang yang selalu dalam menjaga memelihara jamaah. Kenapa? Kalau kita berjamaah itu kita keliru, paling tidak ada yang ingatkan. Pak, nggak keliru tak Pak? Menurut saya itu nggak benar kalau gitu. Lah itu keuntungannya di situ. Maka kata Nabi, wa alaikum bil jamaah, ya, wal masajidah. Oleh karena itu hendaklah kamu senantiasa menjaga jamaah, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, dan juga bersama-sama senang memakmurkan masjid Allah. Ini loh, Pak. Jadi keuntungannya banyak sekali Pak. Kita akan terhindar dari caplokan setan, ya, setan godaan-godaan setan itu, dan kita juga akan dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam bencana. Ya. Lalu yang hadis berikutnya, an Abi Ishaq qala adraktu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaquluna. Ya. Abi Ishaq ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi. Wahum yaquluna, mereka itu berkata, annal masajida buyutillah, sesungguhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini buyutillah, itu adalah hakikatnya rumah-rumah Allah. Tapi jangan diartikan kalau rumah Allah masjid berarti Allahnya ada di sini. Allah itu biar di mana-mana selalu ada. Maksudnya masjid itu rumah Allah adalah rumah tempat untuk mendekatkan diri, untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memohon kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan masjid rumah Allah lalu Allahnya di sini, bukan begitu. Jangan salah paham ya. Wa innahu haqqun 'alallahi ayyukrima man zarahu fiha. Oleh karena itu merupakan suatu kepastian bagi Allah untuk memuliakan orang-orang yang senantiasa berziarah ke rumahnya. Man zarahu, orang yang berziarah, orang yang berkunjung ke rumahnya. Yang orang yang mondar-mandir pulang pergi balik masjid ya. Pasti Allah senantiasa akan mempunyai hak secara benar untuk menghormatinya, untuk memuliakannya, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ini beberapa keuntungan
yang akan diperoleh bagi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Belum lagi Pak, nek ketemu apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Dijawab nggak? Assalamualaikum kita artinya Assalamualaikum, moga-moga sampai tetap selamat. Warahmatullah, moga-moga sampai tetap mendapat curahan rahmat Allah. Wabarakatuh, mudah-mudahan sampai senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. 3, keselamatan, rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan. Dijawab Pak, waalaikumsalam. Ini yang mengundang datanya pertolongan kerja. Belum lagi ketemu salaman. Salaman itu nek ketemu itu mempererat persaudaraan, menghilangkan rasa dendam di hati, menghapuskan dosa-dosa. Bukan main. Kemudian duduk kayak gini, kita ngaji lagi bersama ini. Saya yang membacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis saya, sampai mendengarkan. Saya dapat, sampai juga dapat. Jadi di masjid itu memang wes kunci segala apa ya, segala kebaikan, kunci segala harapan untuk memperoleh pertolongan Allah, itu semuanya adanya di masjid. Kita beribadah. Ibadah kalau sendirian dengan ibadah berjamaah ya. Dengan berjamaah itu kita terjadi silaturahmi. Coba bayangkan Pak Widodo, kalau kita ini saat Candi Lontar ini silaturahmi saben kapan waktunya? Hari ini saya ke Pak Iwan, besok ini kayak gini, kapan orang sampai ya? Tapi masjid tanpa diundang kita 5 kali Pak, sehari semalam kita datang bertemu. Dan setiap bertemu itu pasti mengucapkan salam, pasti salaman, pasti berzikir, pasti berdoa. Kadang-kadang kalau bawa duit pasti dimasukkan ke kotak infak. Semuanya masjid itu simbol segala kedamaian, simbol segala kekuatan, simbol segala kebaikan, simbol segala keselamatan, simbol segala keberkahan akan kita jumpai di dalam masjid. Jadi rasa-rasanya apalagi umur-umur kayak kita ini, mau kemana kita kalau nggak ke masjid? Ya Pak Win ya, mau kemana? Tinggal di rumah terus itu ada jeleknya nggak Pak Win? Pak Iman, kalau kita tinggal di rumah terus nggak keluar-keluar, ada jeleknya nggak? Apa jeleknya? Pak Pur, kalau kita tinggal di rumah terus itu nggak ke masjid, apa jeleknya? Kuper. Kurang pergaulan. Akan kalau orang sudah pegawai negeri pejabat itu nanti akan kena power syndrome. Apa power syndrome itu? Power syndrome itu orang sudah nggak merasa nggak ada apa-apanya itu karena kan anak-anaknya sudah menjauh, istrinya nyeneni terus, kadang-kadang sudah nggak kini ya. Dulu waktu mati pegawai di pintu dibukakan, pagar dekat. Sekarang itu nggak ada orang. Kadang-kadang saking habis kinnya melihara ayam, kadang-kadang ayamnya diayak guyon gitu ya. Itu kan ciri-ciri orang power syndrome itu. Kenapa begitu? Karena semakin tua nggak ada yang ngajak ngomong. Ternyata orang itu kalau tidak diajak ngomong itu Pak, nomor 2-nya itu cepat prosesnya untuk sel-sel otaknya itu mati. Pikun, makan lama-lama pikun. Tapi kalau kita di masjid enggak. Selalu ngomong ini luar biasanya orang-orang dah. Jadi kita akan saling mengenal. Nah, kalau di rumah terus nggak bisa. Kita akan saling menolong. Karena kita tahu orang ini, kita saling akan membantu, kita saling akan memberi, kita akan merasa senasib sepenanggungan, kita akan merasa bersaudara dengan lain. Itu akan ketemu kalau kita sering ke masjid. Kalau di rumah terus, betul cari Pak Pur, Kuper itu biasanya umurnya nggak terlalu panjang Pak. Karena sedikit orang yang mendoakan. Monggo sampai di sini, barangkali ada tambahan-tambahan ataupun kalau berlebihan bisa dikurangi. Boleh menanyakan hal-hal yang terkait yang saya sampaikan ini, boleh juga hal-hal di luar yang kami sampaikan. Silakan Pak Heri, atau Pak Pur mungkin. Oh silakan Pak Idon. Ya. Kadang-kadang kita mengalami atau menyaksikan bencana itu diturunkan oleh Allah di tempat yang masyarakatnya atau taat banyak kurang atau tidak pengerti. Tapi bencana itu sendiri tidak bisa memilih mana yang pengerti, mana yang tidak pernah pengerti. Ini rantang semua. Termasuk kadang-kadang masjidnya sendiri juga. Iya betul. Ini bagaimana? Ya jadi makanya begini. Makanya kalau kita melihat suatu kemungkaran di suatu tempat, di suatu negeri, maka kita nggak boleh diem.
Tapi sekarang itu kalau begitu kan orang pilih diam. Nanti nek ngomong nanti dari saksi agak pilih diam. Kenapa kata Nabi? Karena kalau Allah menurunkan bencana ke negeri itu, ke tempat itu, kadang-kadang nggak melu-melu disapu rata, Pak. Iya. Wes salah tidak salah disapu rata. Itu Allah begitu. Itu apa artinya? Itu memberikan peringatan bahwa kamu yang baik-baik itu kalau diam, nggak mau mengingatkan orang lain, kamu juga akan jadi sasaran. Kayak semut merah. Semut merah ini ngerumuni ke sini, naik ke sini kita. Iku anak sing nyokot, enggak ada sing nyokot, tapi kita ini kena kena semua. Ya, padahal tadi itu paling banyak yang nyokot cuma 1-2 disapu sama gini, enggak melu-melu pada sini. Seperti itu juga Allah kalau menurunkan bencana itu, orang yang enggak melu-melu melakukan itu juga dini. Tapi orang yang melakukan itu namanya azab, bagi orang yang tidak melu-melu itu namanya ujian. Maka apa bedanya azab, ujian, dan peringatan? Nah, itu juga perlu kita dudukkan itu masalahnya. Ini ada bencana yang turun. Ini bencana yang turun, ini azab, ujian, peringatan, atau cobaan. Nah, itu perlu dijelaskan supaya orang tidak salah paham nantinya ya. Kira-kira begitu. Makanya kita ini supaya tidak seperti itu, cepat-cepat kalau ada orang berbuat maksiat, ingatkan, jangan Bapak gini. Atau memang sudah merajalela, sudah kita nggak kuat, dari nanti Allah cepat-cepat minggir, hijrah, takut kena bencananya nanti. Begitu Pak Dodo ya. Nah, tapi insya Allah orang-orang seperti itu biasanya juga kalau ini tadi dikatakan kalau di suatu tempat masih banyak yang meramaikan ke masjid, mudah-mudahan bencana itu dihindarkan. Insya Allah, nggih? Ya mudah-mudahan. Iya, salah satu tujuannya itu. Jadi nanti Allah akan memilah-milah mana yang benar imannya, mana yang gini seperti itu, kelihatan. Tapi pertama dulu dikasih bencana sapu rata dulu, ya, seperti itu. Nanti ujung-ujungnya akan kelihatan itu. Memang begitu tujuannya. Gih, cukup gih? Ya, baik. Ini Allah sudah memanggil kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kami bacakan tentang keuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah, begitu juga kerugian-kerugian yang akan diderita bagi orang-orang yang menghindar dari rumahnya Allah yang bernama masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang istiqomah, senang ke masjid, rasanya kurang, ada sesuatu yang kurang bila kita ada masjid, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah baik ketika hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.